Ikhlaslah engkau di dalam berbuat. Kalau istrimu seperti itu, ikhlaslah engkau kepada Allah. Doamu kepada Allah dulu apa? Ada ibu-ibu datang, Pak Ustadz, saya mau protes sama Allah. Kenapa? Suami saya ini malas kerja Ustadz. Kok malas? Saya juga nggak tahu. Tiap hari di rumah Ustadz. Saya ke pasar, ikut ke pasar. Saya di rumah Ustadz. Nggak pernah kerja dia. Oh, apa yang ada di kepala ibu? Nampaknya Allah itu salah mendengar doa saya. Oh begini bu, dah iya bu. Napa tuan sampean lambat sebelum alake? Napa engki? Kengain? Oh, kula lambat atu senika Ustaz. Ya Allah berikanlah saya suami yang selalu setia bersamaku. Iku tak bener lah kena kita aja dan Pak Nija. Cincang kaki doa bersamaku lho. Berikanlah aku suami yang selalu bersamaku. Kaki ke dapur bersamaku, kaki ke pasar bersamaku, kaki ke Demak bersamaku terus. Siapa sih salah? Tak salah, saya salah tuan kaki. Itu dimangken orang laki, orang bini dalam kehidupan rumah tangga. Maryam, suamimu itu adalah hadiah dari Allah. Ardi, istrimu itu yang bernama Maryam adalah hadiah dari Allah. Tentu Maryam itu ada kekurangannya, engkaulah yang harus melengkapinya. Kekurangan yang ada pada Ardi itu harus menjadi sebuah hadiah untuk Maryam. Karena kekurangan suami mesti disempurnakan oleh istri. Kekurangan suami pun juga disempurnakan oleh istri. Kekurangan istri akan disempurnakan oleh suami. Karena jika tujuan menikah itu ibadah kepada Allah, maka setiap apapun yang dilakukan, penapa sao saya kelaku sarang kula sarang panjenengan dalam keluarga menikah itu ibadah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para habaib, para kiai, terkhusus kepada Al-Habib Yahya bin Muhammad bin Tahir. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dan Allah turunkan barakah di tempat ini karena kemuliaan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau insyaallah adalah merupakan salah satu dzurriyyahnya. Kiai Abdul Rafiq, kemudian Ustadz Abdul Sattar, Ustadz Mulyadi, para ustadz yang lain termasuk Ustadz Hashim. Tuan rumah malam ini ponaan saya Pak Duri, Haji Rudi, siapa lagi ini? Mustafa, Maryam saya laki, Marholin, Estono penika penakan gula. Cuma anu kintu Tuan Habib, maklum gula ini termasuk ustadz saya semua laga. Jadi kepenakan tibi tak oning. Almarhum empu kinto, Tuan kinto du popoh, dua pupu Habib. Karena mbahnya Haji Rudi itu dengan abah saya sepupu sekali. Jadi heran bila dandana Haji Rudi macam sama pada bi gula. Kalau hari maksud ada remeri sih. Harinya janggu lah pada cuma somit saya tak ada ya. Kalau sosagi lagi Pak Salim keruh kapi lagi. Dan gue lagi nak kerja. Tadi kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang luar biasa dari Ustadz kita, guru kita dan adik saya Ustadz Maswati. Takut badi saya tak kerjat. Hari pakai baca kumur ya. Saya jelasin sedikit sanadnya.
Yang dibaca beliau itu adalah qiraat sab'ah. Kenapa berbeda dengan yang biasa kita baca? Yang kita baca itu adalah riwayatnya Imam Hafs an Asim. Kalau yang beliau baca itu riwayatnya dari Imam Waras an Nafi'. Ada 7 bacaan sebenarnya. Kalau saya jelasin nanti tidak selesai sampai subuh malah nanti. Cuma yang perlu saya sampaikan, khawatir ada yang kaget kok dibaca kumu bukan dibaca kum. Nah, nanti hukum bacanya tanya sama Ustadz Maswadi. Tapi ini sebagai penjelasan awal bahwa yang dibaca oleh beliau itu riwayatnya adalah riwayat yang memang riwayat jumhur, riwayat yang mu'tabarah. Jadi kalau sampean sebagian berdesa kerjat me baca kumu dia kok. Syai'in minta baca pandai, baca syai'in. Oh, itu lanjut ya kok. Ada riwayatnya dan insyaallah semuanya bersanad langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya sebenarnya malam ini agak kaget juga Tuan Habib, sebab acaranya kan 2. Yang pertama adalah walimatul ursh sebagai bentuk tasyakkur bin ni'mah karena Ananda Maryam telah diaqdun nikah beberapa waktu yang lalu dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ardi. Yang mana yang suaminya? Sekarang masih laki. Abah macam lah bocah jom. Kena pada remah bi Maryam. Keluh. Pada remah ya. Saya ayah buk tapuk ya. Baik lagi aja ya. Los di dia. Kalau bingung juga para Rabu, margana kita salah juga karena sekalian dirangkai dengan acara mengenang wafatnya Ananda almarhum Sobri bin Udin. Semoga Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal solihnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapangku? Silakan. Tadi sudah berapa hari nikah? Berapa? 3 bulan. Oh, lemar. Tayang ku beri gede. Mata kebele ji. Entah udah ya tak hadir saya. Nikah ibu di pada pengantin anyar juga. Saya sampai Ustaz Abdul Sattar. Baru panju. Mengapa orang gitu? Istana minangka dari almarhum Ramane gitu penakan dari firma gitu. Karena Umi sareng abah gitu pelanggaran firm. Iki pada pelanggaran firm karena dimin ki swargana Ramane gitu sering tepangki setiap acara ben ngaku boleh. Iki karena iki lakaran ongko boleh. Kula saya tidak akan bernasihat kepada Ustadz Abdul Sattar. Tapi tadi saya cerita sama beliau, itu bukan ijazah Ustadz, kena tunging. Orang pengantin nanyar penikah banyak ada kedang mak. Oke mak, gula kerja hibur ke Ustadz Abdul Sattar tapi serius mereka. Nikah ilmu kesehatan, karena ternyata dalam pisang itu ada zat kaulin yang tinggi, baru ilmu medis. Siapa setondon kiai, lagi setondon pak mau oke. Jadi menurut ilmu kesehatan, saya kasih contoh dulu ini kan hanya bab dohir kan lu arti. Kenapa pemain sepak bola Brazil itu hebat? Selain karena memang skillnya yang hebat, tak pada Indonesia mak. Indonesia pan final kalah dong, tak libur. Macam boleh tempak di luar TV nih. Kenapa pemain Brazil itu hebat? Selain secara teknik, ada bola kelubu. Ternyata pemain Brazil itu setiap mau latihan itu dikasih pisang. Serius mereka. Engki umpama kesokan ajunan ngereng. Engki umpama ajunan cukup searif gitu. Oh beda engki bungkos gitu.
Aduh, Ki Abdul Rafiq langsung gitu. Benar, mak ini kesehat, mak ilmu kesehatan mereka. Mbok ki aja momen kaman pun. Aduh Bu, ibu berharap-harap cemas, mantu rongguan yes. Enten ini serius Bu, ini ilmu kesehatan. Ada kandungan tertentu atau zat. Mun sene kene saya ngidingaki kan lu saya tandi lagi saya ngidingaki. Hari sebagai untuk bumbun ya. Tapi bumbu saya umur 30 sampai 40, mun umur sebitek tak usah. Nah, kemudian masalah lagi. Boleh saya selesai tanya kibi lagi. Nah, kenapa yang perlu saya sampaikan malam hari ini tahaddus bin ni'mah? Karena Allah mengingatkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, maka sebaiknya kita menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Saya tidak menyangka kalau Habib Yahya ini tadi beliau sampaikan ke saya, beliau usianya sudah 70 lebih. 71, beliau sehat, insya Allah zahiran wa batinan. Kenapa orang itu menjadi sehat? Karena sehat itu juga menentukan pikiran-pikiran yang sehat. Pertama, karena manusia itu ditentukan oleh hati dan pikirannya, maka tentu yang harus sehat pertama adalah hatinya. Kalau hatinya sudah sehat, insya Allah fisiknya sehat. Awal mula rasa sehat itu ditimbulkan adalah rasa syukur kepada Allah yang tiada terhingga. Termasuk malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat zahir batin. Nah, cuma pada saya tak pada sehat datang letumbang ya dia. Lagi kita belet kita datang letumbang mereka. Tinggal tak apa mereka. Gila torot cok gen siapa norok saya budi mah. Susah aku saya pengajian mereka. Manusia yang sehat itu, kenapa dia sehat? Ternyata cerita dari Habib Yahya bin Muhammad bin Tahir itu kuncinya adalah bersujud kepada Allah. Saya kasih contoh paling mudah. Kaitannya dengan ilmu kesehatan. Sholat itu di mana, Pak? Kepala manusia itu ada di atasnya jantung. Nih, kepala kita di atasnya jantung. Jantung itu posisinya di sini. Sama dengan ketika Ki Rafiq memimpin apa itu tiap malam Kamis, Kiai Khawajagan. Kenapa titik sentral dari zikir itu ada di dada, di hati? Jantung kita ini memompa darah ke kepala itu cuma 20%. Kenapa? Karena posisi kepala itu di atas jantung. Tapi ketika orang itu sujud kepada Allah, berarti posisi kepalanya pas berada di bawah jantung. Ketika orang sujud, kenapa dia sehat selepas sujud? Karena kepala dipenuhi oleh darah 100% di saat sujud kepada Allah. Secara ilmu kesehatan. Maka lihat para kiai, para ustadz, para habib, orang-orang salih, hidupnya tentram, Pak. Kebahagiaan hidup itu Maryam, kebahagiaan hidup itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak jumlah uang yang dimiliki suamimu. Walaupun ya mau tandi pesek yang pada kayak cetak ya. Buktinya nih bini kan ngereng gula nih pertama sop aja ngereng ke pengajian. Saya nomor 2 malah tak sakit cetak ya jompo mak. Orang penikah kadang banyak salbut pikiran mulbab mitong nikah. Apa nih Bu? Ada ibu ngereng PC fulus uang be sampian ki lebur ke lagi mun PC mun lagi nanti PC ki bakun lebur ke lagi nah marah apa gini ngaki kok jam tak mati percaya jemuan lain be ki seneng umpama lagi nah deteng dari kenangan lako apa saya tanya ki dada bibi ini nah haji ya serius nih kan Pak, sampean mempleman dari kelakuan, dari tempat kerja apa yang ditanya sama istri Pak? Ya pasti pici kadang. Pasti. Ya enggak semua, iya. Saya sepakat dengan kata itu. Orang penikah bila terlalu banyak persoalan-persoalan yang muncul dalam hati dan pikirannya, sibuk, posang. Maka kemudian Allah memberikan solusi yang paling mudah. Allah berikan cara jalan keluar yang paling mudah dari setiap persoalan dalam kehidupan rumah tangga.
Kalau bicara soal rumah tangga, setiap orang pasti punya masalahnya. Maryam, hari ini kehidupan rumah tangga kalian kan baru dimulai 3 bulan. Indahnya kalimat-kalimat pujian. Lu, Ardi, ngucade remah ke Maryam ni bahata kerja lebur Maryam kebe naria. Mata ning pelanga lagi aket tok. De remarut. Ano di ngucade remah be na ke Maryam maro. Eke ngain. Bib, Habib masih ingat Bib? Ingat. Gimana Bib? Adindaku sayang. Aduh ya, tak mampu adindaku sayang itu. Wajahmu kayak rembulan. Wajahmu seperti rembulan, terus apa lagi Bib? Sayang dilindungi awan. Sayang dilindungi awan, berarti coba Bib. Sayangnya itu. Oh sayangnya itu, berarti sorem Bib. Tapi kena angin. Oh kena angin. Awannya lari lagi. Lari lagi, beli coba boleh? Enggak. Oh, Ganteng oh ganteng boratin boleh. Lampu Je, keluar boleh. je, kalah ke Habib. Nah ini penting Pak. Banyak kehidupan rumah tangga itu yang bertahan sampai 30, 40 dan bahkan 50 tahun lebih. Ternyata kata kuncinya satu adalah mensyukuri nikmat. Saya dengan istri saya tanggal 13 Juli bulan ini kemarin, tepat 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu 23 tahun saya menikahi. Ngiring Bib. Apa yang kemudian menyebabkan sampai hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah. Karena Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya menjaga pernikahan saya dengan istri saya. Kata kuncinya satu adalah mensyukuri nikmat. Merasa cukup atas pemberian Allah. Aroma secukup, makin. Cak matur, cak bahasa Indonesia Bu. Matura, pon. Tinggal gula ngalai. Tinggal lagi saya nonton lewat streaming nih banyak tak ngerti lagi. Torot mi nonton saya. Kula sareng panjenengan mangkin pernikahan nih. Ana pebi sareng Gusti Allah panggil Kak Kantor. Kula sareng panjenengan hadir nang majelis Kak Dinta sapa aja kula sareng panjenengan penikah hal-hal seteti merepot di dalam odi penikah agak lorke. Oh ternyata kita punya rumah tangga yang punya masalah bukan cuma kita saja. Ternyata orang lain juga punya masalah dalam kehidupan keluarganya. Suami punya masalah dengan istri, istri pun juga punya masalah dengan suaminya. Setiap orang pasti punya masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Tetapi kenapa kemudian mereka berbeda? Yang menjadi berbeda adalah bagaimana mereka keluar dari persoalan hidupnya. Ada yang keluar dari persoalan hidup, ambil wudhu, salat kepada Allah, sujud kepada Allah, mensyukuri nikmat ujian dari Allah. Yang tadi dibaca oleh qari, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata Allah. Berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada Sarah. Kabar penikah sobat jadi Pak. Ke orang yang sabar. Pasera orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Waktana Allah nalaikana Allah apa yang musibah, apa yang ujian ke pasera ke orang penikah. Dia tidak segera memvonis, tapi dia mengembalikan istirja, mengembalikan persoalan itu kepada Allah. Allah yang memberikan saya hidup, dan ketika kehidupan itu diambil, biarlah karena itu adalah milik Allah. Ketika kita kaya, bersyukurlah kepada Allah. Tapi jangan menangis ketika miskin. Kekayaan itu datang dari Allah, tapi ketika kekayaan akan diambil, itu hak Allah. Karena yang punya itu Allah. Sama dengan hidup kita semuanya. Kule sareng panjenengan umpamana datang ke masjid sandalnya hilang. Kadang-kadang kula ban sampean datang ke masjid sandalan anyar ampo hilang. Hilang nih antara dua taporop atau kene hibo oreng. Lo nih kadang-kadang pan hilang napa sih anu? Laban abok menika. Tuh, ngarakin tak nang meleh sandal iku. Cuk sandal tangan dik baru meleh. Engki meleh anyar. Coba meleh coba kan aman. Pebalik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta ini milik Allah, nanti diambil ya terserah Allah. Kalimat istirja menika dicoba waktu nukul ban sampean mereng orang dapat komor.
Istirja menikah makna mengembalikan setiap persoalan ujian yang datang dalam hidup ini hanya kepada Allah semata. Ketika datang musibah, ketika datang rasa sakit, ketika datang persoalan-persoalan hidup, kembalikanlah semuanya kepada Allah, sebab yang menciptakan kita ini semuanya Allah, dan kemudian yang menjamin rezeki kita ini adalah Allah, dan nanti rezeki itu yang mengambil adalah Allah. Ya terserah Allah. Nah ini yang berkaitan tentang wafatnya almarhum. Mudah-mudahan almarhum ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam masa pendidikan, saya dengar tadi dari Ustaz Abdul Sattar sudah hampir wisuda sebenarnya ya. Tapi itulah ujian dari Allah. Itulah memang yang namanya umur itu tidak ada yang tahu, Pak. Pasir saya oning umur panika. Umur panika. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap sesuatu yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian. Pasti itu. Tahu saya minta datang tiba. Umpama ibu parit napong kukin tombit. Lintang batang. Aduh lah tobuk lah nengko di labit geluh iko. Pas dua kalau minta mati tahu sah. Lah tahu sah ki pente insyaallah datang tiba. Ben lo kengeng bu. Dewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melarang umatnya itu meminta mati, itu dilarang. Sesulit apapun persoalan hidup. Nah karena ini malam ini yang kita bahas malam ini persoalan hidup dan mati. Ini kan persoalan matinya sudah selesai. Nah sekarang bicara hidupnya dulu. Saya enggak Yardi. Mari minum jamu jong. Banyak nak. Yang kita kok pasti kalau pai lagi tambah jang sopu. Wah bahaya lagi. Hari makan tak abi tak ojen lah nare. Iya. Orang ki begitu Ardi. Oh, engki potaran apa sih? Berapa nyaman banget jom? Hah? Dulasan. Abdul Hasan. Ardi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan kemudian Abu Dzar Al-Ghifari memberikan nasihat ini ketika menikahkan putrinya. Rasulullah bernasihat kepada sahabat Abu Dzar, dan kemudian sahabat Abu Dzar memberikan nasihat ini kepada putrinya waktu menikah. Dan ini sampaikan untuk anak saya Maryam. Saya sampaikan juga ini untuk Ardi sebagai pasangan suami istri. Apa kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Jaddidis safinatah fa innal bahra amiqun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah olehmu kapal ini, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Apa yang dimaksud oleh Nabi, senantiasa kita dididik dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui iman kita dengan senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai manusia beriman, ujian itu tidak mudah. Cobaan itu pasti selalu datang silih berganti dalam hidup. Dan ketika kita dalam mengarungi kehidupan ini, yang harus diperkuat adalah bahtera kita. Kapal iman kita itu yang harus kita perbaharui dengan senantiasa mengingat Allah, dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab ketika kita selalu ingat kepada Allah, Zat yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menjamin rezeki kita, yang memberikan rasa aman ketika kita dalam keadaan tidur, yang memberikan kita makanan ketika dalam keadaan lapar, yang menyembuhkan kita dalam keadaan sakit. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaharuilah kapal kehidupanmu, itu adalah imanmu kepada Allah. Sebagai seorang suami tentu tidak mudah, karena suami adalah yang memimpin kapal ini.
Suami adalah nahkodanya dan istri yang menjadi makmum ikut dalam kapalmu. Maka berhati-hatilah. Kehidupan rumah tanggamu memang baru dimulai. Maka senantiasa engkau menyandarkan kehidupanmu kepada Allah. Ketika suamimu dalam keadaan sedih, wahai Maryam, ketika suamimu dalam keadaan susah, atau ketika kalian dalam keadaan susah, ingatlah bahwa kesusahan itu mesti datang dari Allah dan akan diganti dengan kegembiraan oleh Allah ketika kalian selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa Ardi, bimbing istrimu ke jalan Allah. Zayyinu manazilakum bis salah wa tilawatil Quran. Hiasilah kehidupan rumah tangga kalian berdua. Pertama, jangan lupa untuk melaksanakan salat perintah Allah. Dan yang kedua, jangan lupa perbanyaklah membaca Al-Quran. Rezeki itu urusan Allah, Ardi. Maryam, rezeki itu urusan Allah. Tinggal bagaimana Ardi mengikhtiarkan, Maryam yang mendoakan di rumah. Laki panan selaki oleh titik bah merengut. Laki apa kakek? Tak tahu lah kok. Coba teku Bang Mul jo. Banyak bisen aja. Banyak deh. Cuma lah semua kepak lah. Ada mas-mas. Kalau coba lonet to. Ambu deh ya. Saya ngebeli ini karena tretan menikah. Nikah kakak alik dan gule dari aban lah. Oke. Saya enggak. Maryam. Cok mesem tepan lagi na banyak besen ya. Lagi pan lagi na tandi wah. Allah. Lisa tititung. Labad kapi saya budi roh. Tak campur roh benar. Le mun orang bini pan lagi na mangkat pon. Mangkat kamma kak. Alah aku balik nyari rezeki si halal bagus. Mun si haram cek bakta kecompok kak. Saya enggak kak. Beda iya jam. Nyari banyak bang. Kalau apa ya? Ya mungkin anyar biasa bu. Panole setahun Oh tak lebur mana? Enggak ya, pakai enggak lagi na saya enggak bang, saya enggak mas. Aneh keberadaan lekku lagi tu saya rokok tu, saya habis. Masih nyawa ke lek? Empun kan tolek, naik kan tolek, naik kan tolek. Lek kan tolek, ngereng naik kan toh. Nih keberadaan kedeng nih. Tahan lek, tahan kan semalam lek. Tahan tak tedung bener. Saya nomor 2 daripada Rasulullah. Khudiz zada kamilan fa inna as-safar ba'idun. Bawalah perbekalan secukupnya dalam hidup ini. Dalam mengarungi kehidupan ini kata Rasulullah, bawalah perbekalan secukupnya. Kenapa? Hidup ini sebentar. Hidup ini sebentar, tidak lama. Hidup kita tidak akan lama. Esok, lusa, dan seterusnya akan datang tibanya. Akan tiba waktunya bagi kita semuanya untuk kembali menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan ini masih panjang, di dunia ini sebentar, habis ini masuk alam kubur, lepas itu akan ada kehidupan yang lama yang bernama kehidupan akhirat. Maka bawalah perbekalan yang cukup, dan perbekalan yang paling baik menurut Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami sudah takwa, istrinya takwa, selesai urusan hidup. Kalau 2 malam bini ni jaga, kalau telok jagai lagi nak kak. Tiru saudara saya, Kak Amsar, Kak Ansori. Thank you kak. Kalau kenapa jaga sambian? Mau jaga kilaku. Kalau kenapa sopu gitu kak? Sopu kalau belum. Wahai pepolong benduha, boleh tak pun repot. Kalau telok jagai selaki sebini jagain Pak Bang. Ngereng jaga kak mangkin nikah kol 2 kol telok ngereng asolat atahajud pola bi Gusti Allah bengla benga kento bengla langi buka kak cok cuma kun melolo macol bumi kak ngereng macol langi kak lo
laki bini saya sujud ke Allah, ya bos bi malaikat. Laporan malaikat ke Allah, ya Allah, bede ke bulan ajunan, saya sampai amsar kento asujud malam mangkin Gusti. Apa permintaan malaikat? Tak banyak pangeran. Cuma atu situng mantur soki yo. Soki jeung aja pangeran. Ya tak apa-apa beri dawun Allah. Tapi istiqomah. Makna soki penika benih cuma guna banyak pesen mak. Soki penika bu benih cuma banyak pesen bu. Kula ben sampean sehat malam mangkin menika soki bu. Banyak orang yang rumah sakit pesennya banyak. Tapi tak sehat. Hanya beunang meleh. Kula ben sampean kak kanton nikah. Hanya besepuasa tak majer. Rumah sakit Sudarso Antonius meleangin kisah. Melenya beh. Saya kocak oksigen. Satu tabung oksigen 600.000. Hanya bertahan 12 jam. Satu hari satu malam 2 oksigen 1.200.000. 1.200.000 kali telepon sebulan pasan apa kayaknya? Berapa Ustaz? Hah? Telepon 6 juta. Sebulan telepon 6 juta kan suruh majer. Mon esena sekeluarga sapolo. 360 juta hanya untuk beb anyab. Majer guluban sampean. Tak kira majer. Positif tak kira majer. Listrik 40.000 nampu pedek. Thank you Rofik. Ngirem. Kula ni kejadian nambah bu. Kula kita pindah ke Compok kula saya mangken. Anak kula neng benek nek anu waktu anak kula bini. Sampai ning. Ti ki zaman tagihan apa? Listrik. Yang zaman ndak pakai voucher itu. Jadi begini Bib. Tebang tandi saya pas petugas PLN itu. Anak kula umur 3 tahun, 4 tahun ki baru ajaran tungging. Buru kula ke dapur. Bi, ada tamu. Ki TK. Tamu apa neng? Bawa itu kertas. Teku bi kule kala bi anak gak ada bi ning apa ning? Pada tagihan PLN 4 bulan. Aduh. Arya Pak jawab pada remah. Akhirnya bi kule tok ngotoin bilangin sama bapak yang di depan yang bawa kertas ini, abi nggak ada. Ayah, cek anak-anak ya, maju gak ada. Bapaknya ada dek, kata abi ndak ada. Pocat gula mak, paduban ketemu ban malaikat gula. Leni gula posang, ada pas dia remak Arya. Apa nak? Kata abi ndak ada. Abinya di mana? Di dapur. Ada. Hari kita ketemu dengan malaikat, hari engkau le tapur kada bi PLN tu yang. Akhirnya bini panglo gula. Minta ala keluar bi. Yang lagi boleh tak ada mi. Ia boleh apa tak apa roga. Allah. Kalau tangan nak le ajari ngomong kok ngomong boleh. Hari jelas tak nemu rezeki 2 hari dia. Tibi kuliah tarik. Ada apa bang? Puma tampu gula kasa. Ada apa bang? Anu pak ini tagihan. Oh. Udah nyampe kah? Udah 6 bulan pak. Oh, berarti saya yang lupa pak ya. Todo sekolah pak. Engki aja cina mamung gak sah. Lenikah. Kuleban sampian panik. Kaki orang napa nah. Kuleban sampian kan tuh sehat. Sehat zahir batin. Kuleban sampian papangki nangkin tempat menika. Berarti kuleban sampian ini atena bagus. Kule sama depak na sehat benih karena kule bagus. Karena kewajiban kula. Napa dabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti akan menolong seorang hamba. Allah itu pasti menolong seorang hambanya selama hamba tersebut masih menolong saudaranya. Kita malam ini saling tolong menolong, Pak. Sampai diundang oleh Duri, oleh Rudi bersaudara ke tempat ini. Tujuannya untuk bersama-sama ngalap barokah dari para ustadz, dari para kiai yang hadir. Para ustadz, para kiai menyampaikan doa. Ini luar biasa, Pak. Tahun 80-90 Sungai Ambawang panika jeung gulering meranti.
Saya besar di Meranti, Bib. Cuma 87 pindah ke Bogor, Bib. Lambak mun beda pengantin ku beda lain selain kuntek kun, Mak. Kuntek kun ini. Ini cuma orkes. Muli bani orkes junggan. Ki musim junggan, Lek. Kantin apa manggil? Lah pengajian. Oh. Aduh, muli bani kok keset lambo. Yang gula oning. Cuma bi Allah selamat mangkat ke Malang. Oleh apa di Malang? Malang, Pak. Mangkat ke Malang. Lambek mun pengajian, pong kampung itu ku beda lain selain orkes. Kilaku Habib penta adua mantar barokah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wah, so Habib satu. Wah, sing malam mah. Halo penonton nih kok. Barokah di dimam. Benih gue cengoco benih hak lillahi ta'ala. Ki Abdul Rafiq yang mimpin doa dari pagi supaya barokah keluarganya. Tapi sing malam adang duten kan bahaya mak. Benih masalah nyanyi nama. Arok segan sare. Ingki mun Ustad Muli ki kasokan bener. Ingki kan seneser seumur 70 belum polo. Ingki cuma nonton beri gitu. Lah kan bagus mak. Allah itu pasti akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut masih mau saling tolong menolong kepada saudaranya. Malam ini sampean sudah mau menghadiri undangan anak saya Rudi dan keluarga ini, berarti sampean orang baik dan Allah pasti menolong sampean dalam urusan dunia dan akhirat sampean. Amin. Senomor telok Maryam debuna Rasulullah wa khaffifil himlah. Ringankan bawaanmu. Fa innal aqabata qu'ud. Ringankan barang bawaanmu, ringankan beban hidupmu. Apa yang selalu menjadi beban pikiran kita manusia? Beban pikiran manusia yang ada di dalam hidup ini pasti selalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ngabes tetang ke amotoran anyar kayak cetak. Aduh, Ustadz Muli ceng tak kelakuan niku. Ben bulan akan sepeda motor doy. Mulai kayak cetak deteng. Lagi depan deteng, teku Ustadz Muli juga. Gua kelakuan juga. Cuma compok dedok gak. Motor akan dedok. Kayak aman. Bin Abid datang kena boleh meli TV petong poloin kayak gigi. Aduh ya nemu di maboy peste ka Amser juga. TV kan selalu raja pada lapangan bola mana. Petong poloin kayak gigi. Bin Abid tetanggana aku bayi Roma jeng aja tepatian. Aduh sakit tabuk mules. Bin Abid ekeding kabar tetanggana mele mobil selap. Le saya selap je aku ke Allah. Ya Allah tang tetangga yang di mobil anyar kowe Pontianak ya Allah. Kula pada tero mobil kia ya Allah. Allah baik tak Abid datang ambulan. Kan pada mobil. Kan saya minta mobil. Lagi orang baik napa Allah ke kuluban sampean mak. Ngereng syukuri si bede. Saya ini anak petani, Pak. Sampean kan semuanya kerso, sampean kan paham, sampean tahu. Sampean tahu abah saya di Meranti, umi saya di Meranti, petani. Saya selalu ingetin ke anak-anak, nak, abimu ini anak petani. Abi waktu kecil tahun 80-an itu sering ikut abah sama umi itu ke kebun. Motong getah. Iya nak, letak apa nak? Iya. Ialah rampukan di jaro noro dana ya. Lah bahas tanah aja saya pun di mana ialah pakar tibi ya. Do anak ini tak ning lajen mak. Tinggal tanah Pak. Saya anak petani Pak. Kenapa saya mengatakan saya anak petani? Karena anak petani pun sebenarnya bisa sama dengan orang lain, tergantung dia punya kemauan apa tidak. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Allah itu pasti memuliakan seorang hamba siapapun dia. Kalau dia mau mencari ilmu Allah. Karena ilmu itu pasti memuliakan manusianya walaupun dia lahir dari anak petani biasa. Saya anak petani Pak. Atas izin Allah kemudian saya disekolahkan oleh abah saya. Bukan abah saya banyak uangnya, enggak. Tapi abah punya kemauan yang kuat disampaikan ke anak-anaknya.
Lombok sareng almarhum abah pakai enggak. Aduh, sebelum gula mangkat tahun belum pulau beto ke Bogor bi abah pesan nikah Tuan Habib. Coba panteng ke hubungan getan aja. Kaki mungkin kita mangkat dan munduk setia. Pada remah bi kaki hubungan getan aja. Orang motong kita nampuan di ilmu jong. Debuna abah. Sepenting yang kelar tenaga. Kemon tentang diri pun tahan di ilmu bahaya kakak. Lo titik awal gula ni kita kelem munduk tahun belum beto. Tahun belum beto gula munduk menikah. Cuma ngakui kapal anu kita grafik. Kapal Kota Silat engki. Kota Silat. Harga tiket masih 17.000 zaman itu. Mangkat ke Bogor ini gak posang mak. Takon apa? Pikiran kulis itu betul nasihat abah. Kalau kita masih ada di sini, kalau kita tidak mau keluar dan belajar mencari ilmu Allah, maka niscaya tentang hidup kita akan menghadapi persoalan. Maka oleh karenanya kata Rasulullah, wahai Maryam, jangan terlalu banyak membawa beban hidup. Jangan terlalu banyak memikirkan tentang hidup. Hidup ini sudah diatur sebaik-baiknya oleh Allah. Tinggal bagaimana kamu mencari rezeki yang terbaik. Kemudian rezeki yang kamu dapatkan, kamu pakai, kamu makan. Dan itu kemudian kamu jadikan wasilah, sebab dan perantara untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai harta yang kita dapat menjadi beban hidup kita. Sebab kalau kita hidup hanya dengan bergelimang harta, tapi kemudian kita lupa kepada Allah yang memberikan rezeki. Kemudian kita berikan itu kepada anak-anak dan anak-anak tidak kenal kepada Allah. Yakin harta yang kita miliki hanya akan menjadi masalah, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pasti akan menjadi persoalan besar. Banyak kakak beradik. Maka malam ini saya ingatkan kepada ponaan saya, kepada Haji Rudi, Duri dan semuanya, Mustafa, Marholin, Maryam dan semuanya. Jangan hanya persoalan materi dunia menyebabkan kalian saling ribut di antara kakak adik. Cek sampai akad jangan margana penikah. Nona niki banyak. Punya abah saya masih banyak di Meranti. Mungkin gelem beri 2 meter kali semeter. Tahu saya sertifikat. Lamenta dari mangken. Kule sabab mungkin teman-teman nyaman. Nje beri abing kok berapa orang? Cak kejangan masalah menikah mak. Cak kejangan masalah tanah. Cak kejangan masalah warisan empon. Masalah tunya menikah apa mak? Kan guluban sampian menikah sakit empon ladek hunana. Buktinya guluban sampian mula sakit yang tadi buk opoy. Ku kere deer. Senge beke saya bakta kanan penter. Orang mula sakit sarah ngibagi anggur tak kira deer mak. Minta apa sampean bah? Mbak nala tua lata edi. Anu bah deer apa? Deer kok. Tak kira mikir deer mak. Saya pikir cuma sehat. Orang penikah kan sakit bela masalah mudi. Tiba penikah, kula nikah cuma anak sehat dengan penakan kula. Membebab tunya penikah empon lah cakik bahas. Katiban apa orang odi gitu bahas masalah akhirat nikah. Maka dawuh Rasulullah wa khaffifil himlah cara berengi beban kiban. Markana apa? Bukit pendakian hidup itu begitu curam. Artinya apa? Persoalan hidup ini sudah berat, jangan tambah dengan beban yang berat lagi. Yang terakhir pesan Nabi itu wa akhlisil amal. Ikhlaslah engkau dalam berbuat. Apa jeng ikhlas, apa sah ikhlas, berkeluarga ikhlas. Ardi coba toko ya. Macam paper gemedo. Ardi sampean ikhlas punten Nabi ni Maryam. Ongkuan ro. Ikhlas sampean ki takokku lekuk Maryam semua agak celeper umpama. Takok Maryam bahasana semua agak anu. Karena mun reng bini benike bu tak ning laben. Orang laki atunging situng reng bini lebih tolekor. Lillah. Nek bu nyai ngereng gisa agelak gisa. Paham jak matur gisa. Saya bahas 20 tahun yang lalu ben saya bahas mangken pada. Kula takok reng bini bu. Minta takok mun jalan dua-duaan. Ajalan
Pah badareng bini lebet. Cantik ndak bi? Siapa yang barusan? Kebele cantik. Salah. Kebele coba. Salah. Salah terus ring laki. Cantik ndak bi? Ya cantik sih. Hah? Sudah mulai nih. Tapi kan cantikan Umi. Ya, aman. Kau cak cantik, kau cak lebay. Lebay. Pada kebele jelek. Ring bini menikah. Kau cak ratin masalah. Kau cak coba masalah. Buktinya boleh. Pernah sampean ke lakian, pernah sampean di soro masang gas pak. Pernah. Minta pasang TV coba. Kak, pasang aki gas itu. Tak pasang TV, tak kau alat tu itu. Jadi maksudnya apa ya? Leki mau alat tu lek gitu, ini tak apa itu. Bu, mun sampean niser ke laki nah, sampean masang gas toko alat tu, cek pasang aki ke laki nah, pasang aki ke laki nah tetangke. Benih lagi ini sesuruh masang. Aduh, are bahaya ya. Bahaya ya. Orang bini menikah, takut sampean Ustadz Satar, sampean kan masih pengantin baru nih. Nah ini kan pengalaman jam terbangnya masih baru. Ini kan pilot baru. Takut rajin sampean penikah kikir, jawabannya cuma telok. Kikir pertama diam. Kikir kedua diam. Kikir ketelok diam. Karena menereng bini penikah laben mak. Paduan mercon. Engke. Maksudnya diam menikah sabar. Empon letapat. Alhamdulillah ya Allah. Doaku sudah engkau kabulkan ya Allah. Dari mana Allah mengabulkan? Karena kita dulu meminta istri yang baik. Oh, dikirimkan yang cerewet. Kan baik berarti. Coba. Reng bini. Tapi mau kampung ki aman pak. Kula ben sampian. Mun ki laku biasa nginum kopi. Saya kebei. Saya tak ambil ini kimi tahu. Mone kota panika mah, mone Pontianak panika. Ara anapah berlo bersopu pak bapak mi tak ngopi pok compon. Tetap ngopi ke barung kopi kecuali hula. Kayak kebelan soko takut bini pak. Mau cerita takut kan pada mak. Marga namun ni bini, mone kota ni mulai lupa mak. Agak baik kopi pun kebanyakan tak oning. Dek bikinkan kopi, bikin seorang. Kopinya yang hitam. Ya mak di mak kopi kan celeng. Gulanya dek itu yang putih. Ini kan di sini tiga tempat nih dek putih nih dek. Ini jangan-jangan nanti abang kena ini nih. Ini yang putih garam putih, gula putih, pecin putih. Iyalah kan putih semua. Enggak maksud abang nih yang mana yang gula. Ini putih semua nih. Ya pandai-pandai lah abang kira-kira seorang. Aduh hari mumpah kena kebuja demar ya. Kok bisa begini besok-besok deh kalau adik tuh ya. Kalau adik tuh nyimpan barang macam nih. Kasih tulisan gula, garam, pecin. Kan biar abang aman waktu buat kopi. Kan macam abang. Saya niru-niru abang. Abang di HP-nya itu namanya Siti. Abang ganti dengan nama Johan. Jadi mun reng bini menika serba salah ke kula ben sampean. Milan reng bini menika cuma labarin sabar. Thank you Tuan Habib. Habib sudah berapa puluh tahun berkeluarga Habib? Iya Habib. 28 tahun. Artinya begini Pak, yang dihadapi oleh Habib ini kan sama sebenarnya dengan perempuan-perempuan yang lain. Cuma kenapa bisa bertahan seperti hari ini? Kata Habib, modalnya sabar. Ya jawab Ustadz Sattar, engki mun sebulan. Mun 2 bulan pesabar boleh. Mun 3 bulan pesabaran boleh. Mun 30 tahun cung sabaran boleh. Maka yang terakhir itu kata Rasulullah, wa akhlisil amal. Ikhlaslah engkau di dalam berbuat. Kalau istrimu seperti itu, ikhlaslah engkau kepada Allah. Doamu kepada Allah dulu apa?
Ada ibu-ibu datang, Pak Ustadz, saya mau protes sama Allah. Kenapa? Suami saya ini malas kerja Ustadz. Kok malas? Saya juga nggak tahu. Tiap hari di rumah Ustadz. Saya ke pasar, ikut ke pasar. Saya di rumah Ustadz. Nggak pernah kerja dia. Oh, apa yang ada di kepala ibu? Nampaknya Allah itu salah mendengar doa saya. Oh begini bu, dah iya bu. Napa Tuhan sampian lambat sebelum alake? Napa yang ki? Kayak ngain? Oh, kula lambat atu senika Ustaz. Ya Allah berikanlah saya suami yang selalu setia bersamaku. Iku tak bener lah kena kita aja dan Pak Nija. Cincang kakek doa bersamaku le. Berikanlah aku suami yang selalu bersamaku. Kaki ke dapur bersamaku, kaki ke pasar bersamaku, kaki ke Demak bersamaku terus. Siapa sih salah? Tak salah, saya salah Tuhan kakek. Itu dimangken orang laki, orang bini dalam kehidupan rumah tangga. Maryam, suamimu itu adalah hadiah dari Allah. Ardi, istrimu itu yang bernama Maryam adalah hadiah dari Allah. Tentu Maryam itu ada kekurangannya, engkaulah yang harus melengkapinya. Kekurangan yang ada pada Ardi itu harus menjadi sebuah hadiah untuk Maryam. Karena kekurangan suami mesti disempurnakan oleh istri. Kekurangan suami pun juga disempurnakan oleh istri. Kekurangan istri akan disempurnakan oleh suami. Karena jika tujuan menikah itu ibadah kepada Allah, maka setiap apapun yang dilakukan, penapa sao saya kelaku sarang kula sarang panjenengan dalam keluarga menikah itu ibadah. Pusopu jagain kak ngereng salat berjamaah saya lagi mangkat ke kebun asareng ngereng kak gen gula ben sampian bu sampian mesem kelakina sampian menikah sedekah bu. Paham bu ibu lah pokok sana pun kalau balu napa pak. Sudah berapa jam kan? Boleh sejam ya pon pak. Ini macam lawan macam mana nih pak? Enlan. Kula cuma pesan seni kaki terutama ke ibu. Sayyidina Umar radhiyallahu an, boleh saya minta izin bib minum dulu bib. Bismillah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda, itu sahabat Nabi yang paling keras dan tegas. Tetapi beliau pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istri. Ala ukhbiruka bi khairi ma yukunaz. Ya Umar, maukah engkau tahu harta apakah yang paling mahal? Rasulullah tidak menyebut berlian, Bu. Rasulullah tidak menyebut emas. Rasulullah tidak menyebut istana yang megah, enggak. Yang disebut oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar, sedebuaki bi Rasulullah ke Sayyidina Umar, artas yang paling larang panika al-mar'atu salihah. Orang bini sesolihah. Tapi seharusnya orang bini solihah panika telok. Yang pertama, idza nadhara ilaiha sarrat. Mun sampian ngabes ke binina sampian, mesem ke sampian, seneng ngatena sampian, berarti panika ciri orang bini solihah. Bini sampian yabes bi sampian, rajin sampian yabes bi sampian. Sebini ngabes ke selake ngabes ke sebini pas mesem, seneng hati sampian sebagai suami, itu salah satu ciri dia adalah wanita solihah. Jadi artinya Rasulullah ja ampo mereseng ke lakina. Faham bu? Mulai leku si mereseng kurangin sekoni, rem sekoni. Mun orang bini lemesem ke laki-laki seneng, pintu rezeki akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sampean atau karben lakina. Akejeng sampean ben lakina, kolek ta oleh. Napa boleh rezeki selain? Pas bede panakana sampean rakia kolek abeli. Mi abeli ping kutte atau kaya. Atau kaya atau kaya pembibi. Minta buka engko takok eko. Tole kolek. Kena tokar we ben bini nah sampean tole kolek mak. Rezeki jauh dari pangeran. Beli rezeki. Coba mesem sampean ke bini pas sampean seneng hatine sampean empon malaikat atuh ke Allah. Ya Allah,
orang bini pada kebagus ya Allah. Anapa? Mesem ke laki nama senang ya Allah. Dah beres dia. Kecuali pada teng kebala ke habir jo. Ken senga. Gorhi laku ondem wana. Lu arah apa le? Kakek. Jom bisa. Marah apa tak salah? Apa tak salah? Bisa. Jarang garang bu. Tapi kalau masuk akal, Bib, sebelum saya tutup ini, kita harus sepakat dulu, Pak. Makhluk di dunia itu yang lucu itu pasti laki-laki, Pak. Yang selalu membuat tersenyum dan tertawa itu laki-laki. Berarti kebalikannya, perempuan itu adalah makhluk yang menakutkan. Coba, sampean yang sering nonton, saya locok saya Pak mun laki, Upin Ipin laki, bukan? Upin Ipin laki-laki bukan? Laki-laki. Doraemon laki-laki. Boboiboy Boy laki-laki bukan? Laki-laki. Yang perempuan siapa Pak? Mak Lampir. Nyi Roro Kidul. Pembalasan Nyi Belorong. Kuntilanak. Berarti yang menakutkan itu Miki Kepolong. Orang bini menikah Pak. Lah tak usah lagi apa boy Pak. Sepenting mesem le. Engkau tak bisa odi mun tade kaki le. Kaki jauh-jauh le. Unda lana tenang nang dina odi. Dua apa Pak kang kok tobuk kak benari lampedeng to. Enjak laku beni lampedeng pakes laku le. Enten pesen nang odin sampean. Lillah. Lelahmu akan menjadi lillah. Tina le sabar le. Insyaallah rezeki Allah sing ngatur. Yimi bah kena kesegini itu dang ding kaki jika ihu lakukan raja le. Udah apa tenang keluh. Dan nomor 2 ada benar Rasulullah. Gila saya kelampian merah. Wa idza amaraha ata'athu. Mun sebini perintah bi lagi na taat. Saya enggak Maryam petaat ke ardi. Selagi itu bukan maksiat di jalan Allah, Maryam punya kewajiban untuk taat kepada perintah suamimu. Maryam hati-hati. Sebab mulai dari 3 bulan yang lalu ketika suamimu mengkabul, ketika diijab oleh penghulu, suamimu menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha sampai seterusnya, suamimu sedang berjanji kepada Allah, bukan berjanji kepada walimu, tapi berjanji kepada Allah. Maka hati-hatilah Ananda Ardi di dalam memimpin kehidupan rumah tangga. Jangan sembarangan mengucapkan kata-kata yang bisa menyebabkan datangnya murka Allah. Pun juga suami terhadap istri, sebaliknya juga istri terhadap suami. Cek ampo ceng manceng kelakena. Cibuk cek akabayan belis kelakena. Pun seperti kecukan lakena cek akabayan belis kebinina. Dan Rasulullah wa idza amaraha ata'athu, mun sampean merintah sebini perintah dalam hal bagus, sebini taat ke perintah. Saya nomor 3 wa idza ghaba anha hafizatu. Mun sebini jauh dari lakena tada epok compon ajegeh kehormatenah. Lakena berangkat ala umpama berangkat ke Pontianak, saya enggak jegeh. Apalagi hari ini ada penyakit besar dalam kehidupan manusia hari ini yang bernama handphone. Mun saya rekam kula punten Pak aman Pak. Saya tak aman bini kula ban sampean. Tak aman dari napa? Mungkin kula panika kan ekocah ustad milenial. Semua platform media saya ada. Di Facebook jamaah saya hampir 130.000. Berarti ustadz Facebook kula. Di YouTube hampir kurang lebih 16.000. Di TikTok berapa? 45.000. 45.000 jamaah kula. Jamaahnya jamaah TikTok kabeh. Sanad dari mustan isi atong bitungan sanad muni TikTok. Dek sanad delan mun sampean saya ngaji nang pondok, saya ngaji ketemporan, saya ngaji dek Malang, saya ngaji de Ompul, saya ngaji de pondok-pondok selain kan beda sanad dek. Nggih mun TikTok dek sanad dek mak. Saya enggak hati-hati mangken penikah banyak fitnah-fitnah si muncul. Memang ibu-ibu semangken penikah tak nenangke Pak, jarang saya nenangke. Walaupun badannya tidak ke rumah tetangga, tetapi jarinya ada di rumah tetangga. Jadi maka kita
Di rumah su. Apakah yang kamu perbuat deh? Aku sedang lagi buat isu. Apa yang kamu lakukan deh? Aku sedang bertiktok. Pandepak, halo guys. Marah apa bu? Nggak salah sih. Selagi itu pesan-pesan yang disampaikan itu adalah pesan baik. Ken sehingga makin peningkatan zaman apa bu? Zaman akhir. Persoalan rumah tangga kita jangan diumbar ke orang lain. Sehingga Maryam, ampo adungingan masalah laki ke orang lain. Empun sampean lah cerita ke Allah. Sampean cerita ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita kering sepon na saos. Coba cerita ke TikTok. Halo guys, apa yang sedang kamu alami? Iko. Begini guys, cerita TikTok, cerita nang Facebook, cerita empon. Kalau istri itu memang mau dan mampu menjaga kehormatan dan kemuliaan suaminya, sampaikan persoalannya kepada Allah. Kalau suamimu hari ini belum salih, doakan kepada Allah. Kalau suamimu masih banyak melanggar perintah Allah, sujud kepada Allah. Ya Allah, jagalah suami saya dari hal-hal yang menyebabkan datangnya murkamu ya Allah. Sujud, sampaikan kepada Allah, doakan kepada Allah agar suamimu menjadi suami yang salih. Kalau suamimu menjadi suami yang salih, insya Allah kehidupan rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Dan kelak akan lahir anak keturunan yang salih dan salihah. Amin. Leki pananan tak pinter, pakai kuwa bini na. Hari tangan tak pinter pada ben kaki ngaraka. Siapa ada iya bu? Leki balik bi lagi na. Ila pa ada ngarale. Anak yang tidak pada pinter ngaranorun kaki le. Itu kan hasil kerjasama bu. Coba saling cucu. Pan pinter tangan nak jangan sebut. Anak mami. Pan kena ke gudung di anak bapak kau. Ngarayong golene cangkogen ngarawinakana. Itu kerjamu, karya bersamamu. Maka doakan bersama-sama kepada Allah. Kan begitu Pak Hasan. Lah aman tuh sampean Pak Hasan. Hah? Lah aman tuh Pak Hasan. Aman tuh. Masih aman tuh. Oh mantan Pak Hasan engki sezaman sareng dan kula engki. Beni pada tua nak sezaman. Kau cak pada tua lagi tak terima Pak Hasan. Oh engki oh sekian tu pancen dengan mantan engki. Engki lagi bikule bareng nak cemona engki. Ki aman. Karena mantan sampean kancan ika dari kilambu engki. Para Rabu para tretan terkhusus untuk pengantin baru Ardi dan Maryam, jagalah kehidupan rumah tangga kalian, sandarkan kapal kehidupan kalian hanya kepada Allah. Sandarkan kapalmu kepada Allah, sebab ketika setiap persoalan engkau sandarkan kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya dan solusinya itu pasti adalah solusi yang terbaik. Jangan pernah mengeluh tentang hidup, tapi syukuri orang yang gagal dalam hidupnya karena dia terlalu banyak menyandarkan persoalannya kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih matur sekelangkong, terutama para ibu-ibu engki kana nikala para oce dengar Abu. Punten ki. Engki ibu-ibu, para tretan, bapak-bapak saja, pada Haji Rudi sekeluarga, Duri sekeluarga, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Benar itu adalah mutlak milik Allah, sementara kesalahan itu adalah milik pribadi saya sendiri. Jika apa yang saya sampaikan itu benar, semata-mata kebenaran itu memang datang dari Allah yang Allah ilhamkan kepada saya. Dan jika itu salah, memang karena keawaman dan kefakiran saya pribadi. Semoga keluarga kecil ini, Maryam dan Ardi, menjadi keluarga yang bahagia dari dunia dan akhirat. Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan kehidupannya, dan Allah berikan keturunan yang salih dan salihah. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan salah. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi. Nyoon pangaporah de para kiai, para ustad, de Habib, beliau yang mimpin doa mungkin. Mari kita berdoa kepada Allah dan tentunya kepada kedua mempelai, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, dan kita pun juga semoga Allah berikan kemuliaan dalam hidup kita dan kematian kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملك اللهم بلغ وأنشر ثواب ما قرأنا من الآيات والذكر الحكيم لحبيبك ورسولك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونخص إلى روحة المخصوص المقصود صبري بن أذن اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا أصلحنا دنيانا وأخرانا يا رب العالمين وزين لنا أعمالنا وأخلاقنا بأهلك نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا بالإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد قدر الله وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته